Ketika melihat alam semesta ini, itu seperti melihat hamparan buku, hamparan atau lembaran-lembaran buku yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa. Di galaksi juga masih banyak komponen yang harus dibaca, yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, untuk hari ini kita bicara apa adanya. Kita bicara tidak seperti biasa, karena kalau dibilang saya belum explore lagi keluar ya, tetapi saya mencoba untuk menceritakan sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang ilmu. Kenapa saya bicara tentang ini? Karena ternyata orang-orang yang berilmu itu mereka lebih merasa tidak mempunyai ilmu ketimbang ilmu yang ia miliki. Maksudnya, semakin mereka belajar, mereka semakin merasa tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan dari segi ilmu. Saya pernah menulis tentang itu di blog. Jadi perbedaannya itu sangat besar. Kita yang mempunyai pengetahuan luas, ataupun kalian yang mempunyai pengetahuan luas, ketika melihat alam semesta ini, itu seperti melihat hamparan buku, hamparan atau lembaran-lembaran buku yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Jadi kita melihat awan itu adalah buku, tetapi buku ataupun bacaan itu belum diterjemahkan kepada bahasa manusia atau kepada bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi jika manusia dari mulai zamannya Nabi Adam sampai sekarang bisa menerjemahkan seluruh yang ada di alam semesta ini, maka tumpukan bukunya mungkin akan 100 kali lipat dari alam semesta ini. Kenapa? Karena kita menjelaskan tentang satu mata saja itu akan membutuhkan beratus-ratus halaman karya ilmiah. Untuk sarjana mungkin bisa beratus-ratus skripsi. Itu dari mata, dari dalam diri manusia. Belum lagi tangan, belum lagi tubuh, perut, kaki. Ini yang baru di dalam tubuh. Di luar tubuh kita meneliti hewan, tumbuhan, bebatuan, gunung, bahkan udara, kesananya lagi galaksi. Di galaksi juga masih banyak komponen yang harus dibaca, yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa manusia. Apakah manusia bisa? Bisa. Dengan satu syarat, yaitu dengan kekuatan. Apakah manusia punya kekuatan? Nah, itu pertanyaan. La haula wala quwata illa billah. Jadi intinya bisa, asal Allah mengizinkan. Dan Allah mengizinkan, silahkan jelajahi penjuru langit dan penjuru bumi. Kalian tidak akan pernah bisa untuk menjelajahinya kecuali dengan kekuatan. Itu kan? Sedangkan manusia atau yang namanya makhluk itu tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kenapa? Karena hasil ciptaan. Jadi orang yang bertafakur, orang yang berpikir, melihat itu tidak hanya melihat secara dohir ya, tetapi melihat semua hamparan yang dilihatnya itu adalah
bacaan. Kalau buku mungkin alam ini adalah perpustakaannya paling besar. Hanya saja orang yang bisa membacanya sangat sedikit. Maka Allah melalui Rasulnya, melalui Nabinya, menurunkan perintah yang pertama, Al-Quran yang pertama turun adalah untuk membaca. Iqra, baca. Jadi baca. Nabi Muhammad gak bisa baca, gak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, orang-orang yang mengerti dirinya pasti orang mengerti bahwa dia adalah ciptaan, ataupun pasti dia tahu sama zat yang menciptakannya, sama Tuhannya. Dan orang yang telah mengerti Tuhannya pasti dia bisa membaca hamparan alam ini. Mungkin saja para ilmuwan juga seandainya membacanya dengan menyebut nama Tuhannya, Tuhan yang benar-benar menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan, insya Allah semua penemuan-penemuannya akan lebih bermanfaat, bahkan akan lebih banyak lagi ditemukan. Itu adalah sesuatu clue atau isyarat kepada kita manusia yang telah diciptakan, yang telah menjadi bentuk seperti ini, bahwa hamparan yang dilihat oleh kita ini adalah bacaan yang dapat dibaca. Tetapi untuk manusia lain mengerti, perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ya, mungkin wali-wali Allah mereka bisa membaca, dan mereka juga bisa menerjemahkannya dalam bahasa mereka kepada murid-muridnya. Ilmu itu luas, banyak. Jangan jauh-jauhlah kita ke planet lain, ke alam lain. Jelajahi dulu, baca dulu diri kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kandungan dari rambut? Selnya, terus teliti gennya, terus rambut ke kepala, ke otak, ke syaraf, ke mata, hidung, telinga. Kenapa bisa mendengar? Mata kenapa bisa melihat? Jelaskan lagi semuanya. Mulut kenapa bisa bicara? Kenapa bisa bersuara? Perut kenapa bisa makan dan menguraikan menjadi energi untuk dialirkan ke seluruh tubuh? Kaki kenapa bisa melangkah? Kenapa bisa menyesuaikan dengan gravitasi yang ada di bumi? Kenapa tubuh ini seimbang? Sangat luas dari dalam diri. Belum lagi itu kan fisik, belum lagi metafisiknya, belum lagi jiwa. Kenapa? Di mana letaknya diri kita yang merasakan hidup itu? Apakah di hati ataupun di pikiran? Terus siapa yang berkehendak? Mana yang berkehendak terhadap diri ini? Apakah otak atau pengetahuan? Kesananya lagi, kenapa kenapa orang bisa gila? Titik mana yang membuat orang itu bisa gila? Terus bagaimana caranya supaya kita sehat terus? Bagaimana caranya kita tidak gila? Dalam diri ini pun mungkin jika diterjemahkan akan menjadi beribu-ribu karya ilmiah, bahkan berjuta-juta karya ilmiah kalau dibahas secara detail, dari mulai gen, komponen yang menyusunnya apa aja, terus terus kenapa sel ketika sudah dewasa pembelahan dirinya melambat, kenapa penuaan berpengaruh terhadap fisik, apakah bisa penuaan dicegah?
sungguh luas untuk mengenal diri ini. Bukan hanya untuk mengenal, juga secara ruhani ya. Bagi para orang-orang yang suka berzikir, melihat diri secara rohani. Sebenarnya jika kita berzikir secara utuh untuk memiliki diri ini, saya yakin belum ada kecuali Allah yang meridhoi ini. Berzikir dalam 1 detik kita harus bisa menzikiri berzikir sebanyak sel yang ada dalam tubuh, itu kan gak mungkin. Sedangkan detik terus berjalan. Jangankan sebanyak sel yang ada dalam tubuh, sebanyak rambut yang ada dalam tubuh itu, dalam 1 detik kita mendikiri semuanya, mensyukuri semuanya, semua rambut itu yang ada dalam tubuh ini dalam 1 detik. Enggak. Maka nikmat mana yang kau dustakan? Jadi bacaan ini adalah untuk kita semua, khususnya untuk manusia. Kenapa? Karena manusia yang Allah sempurnakan, tetapi yang diperintahkan untuk beribadah adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke teman-teman, jadi sekarang saya membicarakan tentang bacaan. Bacaan itu indah. Bacaan itu menakutkan. Bacaan itu mengerikan. Tergantung buku mana yang kau baca. Dan di alam ini yang kita lihat ini, berbagai macam buku itu ada. Dari satu objek pun bisa menciptakan berbagai macam buku. Baik itu buku yang mengenakan, mengasihkan, mengerikan, menggetirkan, bahkan menyedihkan juga. Itu dari satu objek. Hanya saja jarang orang yang bisa menerjemahkan setiap bacaan yang terlihat itu menjadi sebuah buku yang bisa dinikmati dan dibaca oleh manusia lain yang tidak bisa membaca. Maksudnya membaca secara bukan harfiah, bukan membaca secara umum, tapi membaca situasi, membaca alam. Semoga apa yang saya bicarakan ini membuat kita membuka pikiran kita menjadi bahan tafakur, menjadi bahan pikir untuk kita, bahwa sesungguhnya Allah membebaskan kita untuk bereksperimen, membaca. Silahkan, itu kita diberikan kehidupan oleh Allah, manfaatkan. Silahkan, carilah ilmu kemanapun itu ya, karena mencari ilmu itu tidak dibatasi, hanya dibatasi oleh 2, ruang dan waktu. Ruangan ya, kita mungkin sekarang hanya bisa sampai putaran bumi aja, belum ke, bisa mungkin ke bulan, belum ke Mars. Ruangan itu aja mencari ilmunya. Waktu, usia, itu aja. Selain itu silahkan cari. Jadi semoga apa yang dibicarakan oleh saya ini menjadi bahan pikir, bahan tafakur, terutama untuk diri saya pribadi. Semoga video ini menjadi pengingat untuk diri pribadi dan juga pengingat untuk kalian semua yang melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.